Kelompok tinggi sudah berdiskusi tentang bagaimana sih seharusnya pemeriksaan kehamilan itu. Atau saya tanya dulu ibu-ibu tadi diskusi seharusnya orang hamil itu diperiksakan berapa kali Bu selama kehamilannya? Ya kalau udah umur 7 bulan, 1 bulan sekali. Sebulan sekali 7 bulan, berarti 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 3 kali. Terus awal-awal kehamilan berapa kali? Umur 3 bulan, 1 minggu Sekali. Sebulan sekali mungkin ya. Selama 3 bulan berarti 3. Terus dari 3 sampai 7 bulan berapa kali? ya, 1,5 bulan sekali. Setengah bulan sekali. Berarti 6 tambah 3 9 ditambah 3 berarti 12 kali ya Bu ya. Jadi orang hamil itu menurut kelompok tinggi nih harus memeriksakan kehamilannya minimal 12 kali selama kehamilan. Bener nggak sih? Bener nggak Bu? Kita lihat filmnya Bu. Oke. Diperhatikan ya ibu-ibu filmnya. Kok pucet begini, Bu? Ini lemas ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa, Bu? Ini, Mas. Tadi ibu tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemas banget. Nggak bisa berdiri gitu, Mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas aja yuk. Iya, kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Mari saya gendong, Bu. Bu, Pak. Kenapa, Bu? Ini istrinya Mang Sayur. Iya, Bu. Ini istri saya. Lagi hamil. Oh, lagi hamil. Nggak kelihatan. Kurus banget, Pak, istrinya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga, Mang. Jangan. Nanti saya keluar duit lagi. Kita pulang aja ya, Bu. Tapi, Pak, takut bayinya. Kenapa bayinya, Bu? Pak, istri Bapak kan lagi hamil. Harusnya dibawa ke puskesmas. Gratis kok, Pak. Biar saya dan istri saya antar Bapak ya. Puskesmas dekat kok dari sini. Tapi gimana dagangan saya? Biar saya ngomongin, Mang. Sekarang, Pak. Ayo, Bu. Yang bawanya Istri hamil nggak sehat kayak gitu. Malah mau dibawa pulang. Ada-ada aja sih, Mama. Enggak sih, Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya, Bu? Apa istri Bapak minum pakai tambah darah atau multimikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu, Bu? Emang perlu ya, Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri Bapak anemia. Aneh apa, Bu? Oh, pantesan istri si Bapak lemas. Darah merah pada istri Bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti, Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok, Pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Memangnya harus berapa kali periksa sama Bu bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi Bapak juga harus menjaga makanan yang bergizi untuk istri Bapak. Iya, istri saya Bapak itu kurang gula. Betul. Dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet. 1 setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Duh, macam-macam urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang benar, dalam tablet, terus apalagi Bu bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung, tanya aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Kami, Pak, ke dalam.
lagi jadi ke bidan? Ya pasti jadi dong ya. Oh iya, ayah tahu gak ibu dan tadi bilang apa? Katanya ibu lanjut ke puskesmasnya ya. Tahu sendiri sana sini kan? Iya sih. Tadi ibu tuh ngobrol waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran? Kok jadi ke situ sih ngobrolnya? Iya, ngobrolin penting kok ya. Penting gimana, Bu? Iya, ingat dulu ayah nungguin ibu umur 21 tahun, tapi ayah nikahin ibunya baru tahun lalu. Iya, baru punya uang, Bu. Iya sih, tapi untungnya kita punya rezeki. Jadi ayah itu nggak perlu nunggu ibu umur 35 tahun deh ya. 35? Memangnya kenapa, Bu? Dia tuh tadi cerita, 4 tahun lalu, 3 terlambat ya. Maksudnya, Bu? Resiko kelahiran. Resiko kelahiran? Maksudnya? Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Yang mana? Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah udah minta banyak. Dua itu udah cukup kok. Yang penting anak ayah cerdas, sehat, dan soleh. Isi ayah, kayak untuk isi makanan aja sih. Kita umur 25 karena Sudah dari terlambat tanah. berapa ya? Sing senin Itu juga berbeda dan melahirkan. Yang pertama, telah mengetahui adanya masalah. Yang kedua, telah tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga ini telah tolong bidan ataupun dokter. Ibu nggak usah khawatir. Ayah seorang suami yang siaga, siap antar dan jaga. Benar ya, ayah harus terus jaga ibu dan bayinya. Atur aja sama bidan. Yang penting ibu melahirkan di puskesmas. Oh iya, udah ditanya bayi ini kapan lahir? Ya udah dong ya. Oke, ibu-ibu tadi udah lihat videonya ya Bu ya. Bener ya? Oke, tadi waktu awal video itu ada ibu hamil jatuh ya Bu, sakit ya. Itu dibawanya kemana Bu? Tadi di video dibawanya kemana? Ke puskesmas, betul. Ke puskesmas ya. Terus ibu kan pernah hamil nih, punya anak ya. Waktu ibu hamil, pernah nggak ibu periksa ke puskesmas? Sering. sampai lahiran sampai apa ke kesmas. Oke, berapa kali ibu nemui, seingat ibu berapa kali ibu nemui puskesmas atau nemui ibu bidan berapa kali periksa tuh? Seingat ibu tuh berapa kali Bu? Tak ingat ibu. Ya aku kira sebulan sampai 7 kali. Berarti 7 kali selama Sampai poli-polinya sebulan 2 kali. oh, berarti 7 bulan ditambah 2 berarti 11 kali ya ibu ya. Nah, kita akan lihat jawabannya yang baik itu seperti apa. Tergantung orang. Ya betul. Ini yang dilakukan oleh ibu Iya, saya sih ya 1 bulan itu sekali. yang dilakukan oleh ibu ini adalah sangat bagus. Ya. Jadi ibu-ibu kalau ibu-ibu hamil minimalnya adalah berapa kali nih minimalnya? Minimalnya itu adalah 1 kali, 2 kali. Berarti berapa kali Bu? Selama hamil minimalnya 4 kali. Kalau ibu tadi 11 kali, semakin banyak semakin bagus, semakin hebat. Kenapa kita harus sering-sering untuk mengetahui, ngecek ya? Jangan sampai tadi terlambat ya ibu-ibu ya, terlambat mengetahui bahwa ibu itu hamil. Kenapa pada saat kandungan belum 3 bulan harus periksa untuk mengetahui ibu itu hamil atau tidak ya? Kalau ketahuan ibu hamil berarti ibu bisa jaga-jaga. Tadi katanya makannya jadi tidak sembarangan ya. Tadinya kalau makan apa aja enak, meskipun orang hamil tidak ada pantangan ya Bu ya, tapi tetap makannya harus dijaga yang sehat-sehat ya. Terus sekarang ini banyak makanan yang tidak sehat. Oke, ibu-ibu, yang jelas minimal 3 bulan pertama ibu harus minimalnya periksa sekali. Kemudian usia kandungan 4 sampai 6 bulan sekali. Dan betul apa yang dilakukan oleh ibu ini tadi ya, semakin tua maka harus semakin sering untuk melakukan pemeriksaan kehamilan.
ya supaya kita jadi tahu kapan kira-kira anak kita akan lahir. Tanggal Ya, berapa? ya. Oke. Harusnya mah setiap bulan, tapi kalau tidak bisa minimal 4 kali saja dalam kehamilan. Tapi lebih banyak tentunya lebih baik, ya lebih sehat begitu. Sekarang aku Nah, apalagi bagi orang yang tadi kata di video, ibu masih ingat ada yang namanya 4 terlalu. Ya, apalagi ibu yang minimalnya itu ada 4 terlalu. Jadi periksanya harus lebih sering. Yang pertama itu terlalu apa, Bu? Terlalu muda. Itu yang hamil di bawah 20 tahun. Yang kedua terlalu tua. Itu yang hamilnya lebih dari 35 tahun. Selanjutnya terlalu dekat jarak kehamilannya, misalnya baru setahun setengah udah hamil lagi. Ya, itu harus sering Ibu ini periksanya. 7 bulan udah lahir, hamil Udah lagi. hamil lagi ya, ibu itu berarti harus periksanya sering-sering ya. Yang terakhir adalah terlalu banyak anak. Tadi kata di bidan ibu bilang 3 anak ya, 4 nggak boleh begitu Bu, karena tidak boleh terlalu banyak anak, bahaya untuk rahimnya ibu. Ya, oke. Selanjutnya ibu-ibu, karena mohon maaf ya tadi saya tanyakan ibu-ibu ternyata belum bisa baca. Saya bacakan saja nih ibu-ibu. Ya. Oke, 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Apa saja sih yang diperiksa? Yang pertama adalah pengukuran berat badan. Ya, jadi selama ibu awal hamil ada nggak kenaikan berat badannya? Yang kedua, tensi atau tekanan darah. Kalau tensinya tinggi gimana? Kemudian lingkar lengan atas, ya biasa diperiksa ya ininya. Kemudian tinggi rahimnya. Kemudian penentuan letak janin, biasanya menggunakan deteksi dini atau pakai USG sekarang lebih canggih. Kemudian ada imunisasi tetanus, bener nggak disuntik tetanus? Oke, bener. Selanjutnya ada pemberian tablet tambah darah bagi yang tadi apa Bu namanya anemia, kurang darah. Selanjutnya ada juga layanan tes laboratorium kalau diindikasikan ada gangguan pada kehamilan ibu. Selanjutnya ibu juga mendapatkan penjelasan dari bidan. Setelah itu juga mendapatkan pengobatan jika diperlukan. Ya, ibu-ibu ketika hamil selain mendapatkan layanan ini, ibu juga wajib nanya kapan kira-kira lahirnya. Benar nggak, Bu? Supaya apa? Supaya persiapan. Ibu-ibu harus siap ya. Lahirannya di mana? Silakan ibu-ibu bisa lahiran di puskesmas. Ya, sekarang bisa di puskesmas. Lebih aman lahir di puskesmas. Nah, begitu ibu-ibu. Atau sekarang ibu-ibu harus tahu bahwa di puskesmas itu sekarang ada kelas ibu hamil. Jadi bagi ibu-ibu yang hamil mau mengikuti kelas ibu hamil, mangga datang saja ke puskesmas. Gratis ya ibu-ibu ya. Oke. Sampai sekarang ini adalah hal-hal yang perlu ibu ketahui ya. Oke. Nanti akan dilanjut oleh